Anda sedang memperkaya pendeta dan memiskinkan diri sendiri, sudah. Persis sama investasi bodong, persis, sudah. Cuman begitu pakai mencatut nama Yesus, kita jadi agak takut, sudah. Oh, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Banyak gereja yang sebetulnya menawarkan investasi bodong, sudah. Tapi kita nggak sadar. Orang-orang yang ingin memberikan perpuluhan supaya tingkap langit dibuka, itu kan namanya investasi, sudah ya. Sudah bukan memberikan persembahan perpuluhan dengan satu buah kesadaran. Ini adalah milik Tuhan. Kalau dalam kitab Maleakhi kan jelas ya. Kamu merampok tuh. Kamu merampok. Dengan tidak memberikan apa yang semestinya punyanya Tuhan, kamu sudah merampok. Tetapi sudah banyak gereja yang tidak sadar, sudah. Atau orang-orang Kristen yang tidak sadar, masuk dan memberikan perpuluhan dalam bentuk investasi. Kasih supaya tingkat langit dibuka. Itu namanya adalah investasi. Dan tidak ada jaminan biblikalnya sama sekali, saudara. Itu adalah investasi bodong. Saudara, bisa cek, saudara. Orang-orang yang kena investasi bodong di luar dengan orang yang kena investasi bodong di dalam gereja, itu formatnya rada mirip, saudara. Jadi perpaduan antara kebodohan dan keserakahan jadi satu. Klop, makanannya investasi bodong, saudara. Tingkat literasi keuangannya lebih rendah daripada keserakahannya. Keserakahannya gede, literasinya rendah, saudara. Masuk ke dalam gereja, agak mirip, saudara. Biasanya, saudara, tingkat literasi teologi dan Alkitabnya rendah, saudara. Stupid secara biblical. Mohon maaf, saudara, kata-katanya mungkin sedikit kasar, saudara. Kepinginnya dapat imbal hasil yang gede dari Tuhan dengan tingkap-tingkap langit yang dibuka dengan memberikan perpuluhan kita. Akhirnya kemana, saudara? Larinya. Ya masuk ke dalam kantongnya pendeta lah, saudara. Sama lah sama investasi bodong. Masuk ke dalam kantongnya siapa? Masuk ke dalam kantong yang penyedianya. Sudah begitu, ada yang saking bodohnya, saudara. Dan saking serakahnya, saudara. Masih nggak percaya kalau dia dibodohin. Wah, saya nggak peduli pendatangnya bagaimana. Yang penting saya memberikan kepada Tuhan. Sudah hati-hati, saudara. Anda memberikan kepada Tuhan. Nyampe kepada Tuhan. Waduh, sudah baca lagi dalam kitab Samuel, sudah. Ada orang-orang yang kelihatan baik-baik, saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu bait suci belum di Yerusalem, sudah. Mereka tiap-tiap tahun pergi memberikan persembahan kepada Tuhan di bait suci di Silo. Tiap-tiap tahun datang memberikan, tiap-tiap tahun datang memberikan, sudah. Sampai kepada Tuhan. Enggak, sudah. Sampai kemana, sudah? Itu jadi lemak di dalam pinggangnya Imam Eli, sudah. Lalu menjadi penggemuk kantongnya Hofni dan Pinehas, sudah. Banyak di antara orang-orang Kristen yang merasa tidak sadar, sudah. Dibodohin, lalu mengatakan saya kasih. Yang penting hati saya untuk Tuhan. Pendetanya terserahlah pendetanya, sudah. Sudah jangan bodoh ya. Kita itu dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kalau yang mestinya kita berikan kepada yang tepat, lalu kita setorkan kepada pendeta yang ngaco, sudah. Akhirnya jadi jadi kemewahan buat dia, sudah ya. Sementara Anda terus-menerus berhalusinasi untuk mengatakan bahwa ini adalah untuk Tuhan, ini adalah untuk Tuhan. Enggak.